Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan internasional. Mari kita akan masuk ke materi. Yang pertama, kita akan bahas dulu secara definisi. Baik itu definisi hubungan, definisi internasional, dan juga definisi dari hubungan internasional. Hubungan ini adalah ikatan, interaksi, maupun kesinambungan. Dalam hubungan tersebut pasti ada yang namanya ikatan, ada komunikasi di antara pihak satu dengan pihak yang lain. Itu adalah hubungan. Kalau internasional itu artinya adalah antar bangsa, antar negara, dan juga antar masyarakat yang ada di dunia. Secara umumnya, internasional ini bisa kita anggap sebagai masyarakat luas, masyarakat dunia. Ya, itu adalah internasional. Sedangkan jika disatukan, hubungan internasional adalah hubungan antar negara dalam berbagai aspek untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jadi, hubungan internasional ini sangat penting bagi setiap negara, ya, karena untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut. Gitu. Aspeknya bisa dari berbagai macam aspek, mau itu pendidikan, mau itu kesehatan, dalam produksi pangan, dan lain-lain. Asal apa? Asal tujuannya dapat tersampaikan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi di awal kita berbicara mengenai definisi dari hubungan internasional. Sekarang kita akan berbicara, untuk apa ada hubungan internasional? Apakah satu negara saja tidak cukup untuk menjalankan roda kehidupan? Tentu saja tidak. Maka dari itu, kita akan bahas pentingnya hubungan internasional. Untuk hubungan internasional ini pentingnya ada dua faktor. Pertama, dari faktor internal, dan kedua ini ada dari faktor eksternal. Kalau secara faktor internal ini adalah kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup sebuah negara. Ya, karena terkadang negara itu memiliki pemikiran bahwa, wah sepertinya negara kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang menyebabkan mereka membutuhkan hubungan dengan negara lain. Kalau secara faktor eksternal atau faktor dari luar, ini adalah suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Sama halnya seperti manusia. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia itu membutuhkan manusia lainnya. Negara pun sama, negara itu tidak bisa hidup sendiri. Negara membutuhkan bantuan dari negara lain agar bisa tetap hidup. Agar bisa berjalan terus. Itulah kenapa pentingnya dari hubungan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia. Kita akan mulai masuk ke Indonesia. Nah, untuk politik luar negeri Indonesia ini artinya adalah politik-politik yang digunakan oleh Indonesia dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia ini ada dua. Pertama, bebas, dan kedua adalah aktif. Bebas ini apa? Artinya, Indonesia ini bebas bersahabat dengan negara manapun, tanpa harus mengikatkan diri dengan blok barat maupun dengan blok timur. Ya. Pada saat itu, di dunia ini sedang terjadi yang namanya Perang Dingin. Ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika, dan juga ada blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok ini saling menyebarkan paham mereka. Nah, di saat itu, Indonesia berpikiran bahwa, Indonesia tidak boleh tergabung nih ke dalam blok barat maupun blok timur. Akhirnya Indonesia menyatakan bahwa Indonesia ini sebagai netral. Sehingga bebas ini menjadi sangat relevan di sana. Ya. Jadi Indonesia bebas bersahabat dengan negara manapun. Kedua adalah aktif. Politik luar negeri Indonesia yang kedua adalah aktif. Aktif ini maksudnya adalah Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain untuk membentuk perdamaian dunia. Jadi Indonesia ini bukan negara yang hanya jago kandang saja, tapi Indonesia ini dia berperan dalam perdamaian dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Indonesia harus ikut di sana. Ya, seperti contoh, ya, Indonesia berperan dalam mengirimkan pasukan ke negara-negara yang sedang ada konflik. Itu untuk apa? Itu sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola hubungan internasional Indonesia. Bahwa untuk pola hubungan internasional ini ada 3. Pertama ada kerjasama bilateral, kedua ada kerjasama multilateral, dan ketiga ada kerjasama regional.
untuk kerjasama bilateral ini adalah kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Artinya hanya dua negara saja. Untuk contohnya ini kerjasama antara Indonesia dengan Cina mengenai pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama bilateral. Untuk berikutnya, ini adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan banyak negara. Contohnya adalah pelaksanaan konferensi Asia-Afrika. Jadi ketika konferensi Asia-Afrika, bukan hanya negara Asia saja, tapi ada juga negara-negara Afrika yang hadir. Itu menunjukkan bahwa ada kerjasama antara banyak negara pada saat itu. Dan pola hubungan yang satu lagi adalah kerjasama regional. Untuk kerjasama regional ini adalah kerjasama dengan negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Karena Indonesia masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara, maka Indonesia pasti akan bekerja sama dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Atau biasa kita kenal dengan yang namanya ASEAN. Nah, contohnya adalah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, siapa nih anggotanya? Ya, negara-negara ASEAN itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada sarana hubungan internasional. Nah, untuk sarana ini maksudnya adalah sebagai cara penghubung antara satu negara dengan negara lain ketika ingin melaksanakan komunikasi atau hubungan. Ya. Nah, untuk sarana yang pertama adalah diplomasi. Untuk diplomasi ini adalah kegiatan dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara. Ya. Artinya, kalau misalkan kita ambil secara sederhana, diplomasi ini maksudnya adalah satu negara itu mengenalkan kepada negara lain politik luar negerinya bagaimana, agar negara lain itu mampu untuk menyadari bahwa oh ternyata negara ini dia sangat baik nih, sangat welcome untuk mengadakan hubungan. Itu pertama diplomasi. Kedua ini ada negosiasi. Untuk negosiasi ini adalah usaha mengatasi masalah dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi ini dilaksanakan ketika dua negara ini ingin melaksanakan suatu kerjasama, tetapi stuck, gitu. Belum terjadi kesepakatan, maka bisa dilaksanakan yang namanya negosiasi. Ya, negosiasi tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Jadi hanya dua negara itu saja yang melaksanakan negosiasi. Kemudian yang ketiga ini ada lobby. Nah, untuk lobby ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi negara tertentu agar kepentingan negaranya dapat tersampaikan. Nah, untuk lobby ini berkaitan dengan kegiatan mempengaruhi. Kata kuncinya adalah mempengaruhi. Jadi mempengaruhi negara lain agar keinginan dari negara yang awal, yang A, ini bisa dipenuhi oleh negara B. Itu lobby. Dan terakhir ini propaganda. Untuk propaganda sendiri ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi pola pikir dan pendapat masyarakat atau negara lain. Ini agak sedikit mirip antara lobby dan propaganda, ya. Tapi agar lebih mudah memahaminya, lobby ini untuk mempengaruhi negara tertentu agar tujuannya tersampaikan. Kalau untuk propaganda ini untuk mempengaruhi mindset, untuk mempengaruhi pola pikir. Ya. Indonesia sangat welcome untuk investasi. Ya. Dengan kata-kata itu saja, negara lain pun pasti akan beranggapan, oh Indonesia sudah mempromosikan ini nih. Sepertinya investasi di negara Indonesia akan menguntungkan bagi negara kita. Ayo kita investasi di negara Indonesia. Ya, itu mempengaruhi pola pikir dan mindset. Itu adalah sarana-sarana hubungan internasional. Baik, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.